Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan memberikan 4 resep sambal ikan tongkol yang simpel dan pastinya tuh enak banget. Ini cocok sekali buat kalian yang mau menjadikan untuk stok di rumah, bisa untuk menu sahur atau buka kalian ya teman-teman. Untuk cara bikinnya gampang banget, kalian wajib tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Jadi seperti ini 2 ekor ikan udah aku suwir-suwir. Kemudian untuk bumbunya ini aku akan chopper kasar ya teman-teman. Ini ada cabai rawit hijau serta cabai rawit merah, cabai keriting hijau dan cabai keriting merah, bawang merah serta bawang putih. Ini aku choppernya kasar aja, nggak aku tambahkan air sama sekali ya teman-teman. Kurang lebih 1 menitan aja aku menchoppernya. Oke, setelah itu ini aku siapkan teflon, kemudian aku tambahkan minyak goreng agak banyak ya. Ini terlebih dulu aku akan goreng ikan tongkol yang udah aku suwir-suwir tadi. Oh ya, tadi aku tuh lupa ya teman-teman, harusnya sebelum aku masukkan ikan tongkolnya aku kasih tepung ya, jadi biar tidak meletup. Tapi ini nggak apa-apa, ini aku kasih tepung sekarang aja ya biar mengurangi letupan, karena biasanya kalau goreng ikan seperti ini itu gampang meletup teman-teman. Ini aku kasih sedikit aja tepung, nah biar mengurangi letupannya. Ini aku memasak dengan menggunakan api sedang ya, dan sesekali aku akan aduk biar tidak gosong bagian bawahnya. Untuk ikan tongkolnya ini aku akan goreng sampai kering. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, udah kering seperti ini. Kalau udah seperti ini tinggal angkat dan tiriskan aja ya teman-teman. Kalau kalian mau yang agak kering lagi juga boleh, cuman aku gini aja udah, menurutku udah lumayan. Ini minyaknya, ini aku tadi udah aku kurangi sedikit ya teman-teman. Terus sisanya aku akan masukkan cabai yang udah aku chopper tadi. Masak dengan menggunakan api kecil ya teman-teman, jangan terlalu kecil ya. Masak pelan-pelan aja biar benar-benar matang sempurna. Jangan lupa diaduk ya teman-teman biar matangnya merata. Ini tekstur sambalnya itu nggak begitu halus ya, agak kasar gitu. Kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya tadi, ada garam, gula, serta kaldu jamur. Aduk-aduk, tumis ya sampai sambalnya ini berubah agak sedikit gelap dan sedikit kering ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini, udah sedikit gelap dan sedikit kering. Kalau udah seperti ini, masukkan ikan tongkol yang udah aku goreng tadi. Aduk-aduk ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, masak dengan menggunakan api kecil ya. Jangan lupa kalian koreksi rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, tinggal kalian tambahkan aja ya. Ini aku masak sebentar lagi ya biar benar-benar kering, karena ini menurutku sambalnya masih agak sedikit belum kering gitu teman-teman. Tuh. Nah, ini. Nah, kalau sekarang ini udah matang seperti ini teman-teman. Ini memang agak berminyak ya biar bisa tahan lama. Nah, kalau udah ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini aroma ikan tongkolnya tuh kerasa banget. Buat kalian yang suka pedas, ini tuh pas banget untuk ukurannya ya. Kalau kalian nggak suka pedas, untuk cabai keriting sama cabai ininya, cabai hijaunya bisa dibanyakin ya teman-teman.
sisanya tinggal ditaruh ke dalam wadah yang bisa ditutup seperti ini ya teman-teman. Ini biasanya aku taruh di untuk suhu ruang bisa tahan sekitar 1 mingguan, tapi kalau kalian taruh di kulkas bisa tahan sampai 1 bulan lebih ya teman-teman. Jadi buat kalian anak kos atau yang nggak mau masak ribet, kalian bisa coba resep aku kali ini ya teman-teman. Jadi sewaktu-waktu tinggal ambil aja. Aku sudah sediakan 5 ekor ikan tongkol, ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya teman-teman, jadi nanti biar nggak mubazir. Tunggu sampai minyaknya itu benar-benar panas, baru masukkan ikan tongkol yang udah dicuci bersih tadi. Ini aku tadi aku belah menjadi 2 bagian ya teman-teman, biar lebih gampang. Atau kalau kalian mau disuir-suir terlebih dulu juga nggak apa-apa. Nah, sambil menunggu ikan tongkolnya kering, aku akan siapkan untuk perbumbuannya. Karena aku mau bikin yang versi nggak pedas, di sini aku akan menggunakan tomat. Ini tomatnya agak besar ya ukurannya ya teman-teman. Ini aku akan potong menjadi beberapa bagian. Tomatnya di sini aku gunakan sekitar 3 buah. Untuk banyak sedikitnya tomat kalian sesuaikan sendiri aja ya teman-teman, seberapa banyak kalian masaknya. Ini semuanya aku akan potong seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini untuk ikan tongkolnya bagian bawahnya menurutku udah kering, baru aku akan balik ya. Jadi kalian nggak perlu sering bolak-balik, cukup dibalik sekali aja, tunggu sampai bagian bawah kering baru dibalik lagi ya. Nah, kalau udah kering seperti ini tinggal angkat dan tiriskan. Ini tongkolnya nggak begitu kering-kering banget ya teman-teman, karena aku mau bikin yang teksturnya itu lanjut, ini aku akan tumis untuk perbumbuannya. Ini aku gunakan minyak bekas menggoreng ikan tongkol tadi ya teman-teman. Lanjut, ini aku masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Aku akan masukkan terlebih dulu. Tunggu sampai bawang merah dan bawang putihnya sedikit layu. Nah, kalau udah sedikit layu kayak gini, tinggal masukkan cabai-cabeannya. Di sini aku gunakan cabai merah atau cabai rawit serta cabai besar ya teman-teman. Kebetulan cabai keritinku lagi habis stoknya, tapi nggak apa-apa, sesuaikan yang ada aja di rumah. Nah, ini tunggu sampai cabainya agak sedikit empuk ya, kurang lebih kayak gini. Ini udah sedikit empuk. Nah, kalau udah seperti ini tinggal masukkan aja tomatnya, karena tomatnya itu lebih cepat empuk ya teman-teman. Kalau kalian mau bikin sambal hijau untuk tomat serta cabenya, kalian tinggal ganti aja ya yang cabai hijau dan tomat hijau. Nah, ini aku akan masak sampai semuanya itu benar-benar matang. Sambil menunggu bumbunya matang, ini aku akan belah menjadi 2 bagian ya untuk ikan tongkolnya, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian mau disuir-suir agak kecil juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Ini agak panas ya teman-teman, jadi harus ekstra hati-hati. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk bumbunya udah empuk seperti ini. Ini nanti aku akan coper aja ya, tapi kalau kalian mau diulek juga gak apa-apa. Nah, ini untuk tomatnya juga udah empuk, karena nanti masih mau aku masak lagi biar mengurangi kadar air yang ada di dalam tomat dan cabenya ya teman-teman. Di sini aku udah sediakan chopper, kemudian masukkan aja untuk bumbu yang udah aku masak ini. Ini aku akan ratakan ya, biar nanti tuh biar lebih gampang pas chopper. Ini aku chopper sekitar 1 menitan aja ya teman-teman, jangan terlalu lama biar nanti teksturnya tuh agak sedikit keras gitu. Oke, kurang lebih segini aja ya. Lanjut, ini aku gunakan panci atau wajan bekas dari menggoreng tadi ya teman-teman.
Karena tadi udah aku kasih minyak, ini nggak aku kasih minyak sama sekali ya. Ini aku akan masak dengan menggunakan api yang sedang sambil sesekali diaduk-aduk ya teman-teman, biar kadar air yang ada di dalamnya itu sedikit berkurang. Jadi nanti kalau kadar airnya berkurang itu sambalnya bisa tahan lebih lama ya. Nah sekarang ini warnanya tuh masih agak cerah kayak gini teman-teman. Jadi nanti kalau warnanya udah agak gelap berarti sambalnya ini udah bener-bener matang ya. Ini aku akan masukkan juga bumbu yang udah aku siapkan, ada kaldu jamur, gula, serta garam. Aduk-aduk ya. Nanti kalau sekiranya kurang bisa ditambahkan di akhir masakan ya teman-teman. Nah sesekali jangan lupa diaduk-aduk biar tidak gosong bagian bawahnya. Nah ini udah warnanya itu udah agak sedikit gelap seperti ini ya teman-teman. Tinggal masukkan pete. Buat kalian yang gak suka pete, untuk petenya bisa kalian skip aja ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan ikan tongkol yang udah aku suir tadi, karena aku pengen petenya itu nggak pas dimakan itu masih ada teksturnya gitu teman-teman, nggak terlalu empuk banget. Nah kalau udah kayak gini, ini aku masak sekitar 5 menitan aja, nggak perlu terlalu lama. Tunggu sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Dan sesekali jangan lupa diaduk. Nah ini warnanya itu udah gelap seperti ini teman-teman, dan udah kering banget dan mengeluarkan minyak seperti ini. Kalau udah seperti ini artinya ini udah mateng, dan ini tuh bisa tahan lama sampai 1 bulanan ya untuk ditaruh di kulkas teman-teman. Dan hasilnya kayak gini teman-teman, sambal ikan tongkol dan pete ala aku pun siap untuk disajikan ya. Ini jadinya banyak banget, bisa kalian jadikan stok untuk buka atau sahur kalian. Jadi kalau kalian mau makan tinggal diambil aja. Kalau untuk sisanya ini aku akan taruh ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman. Atau kalau kalian mau taruh ke dalam botol juga nggak boleh. Ini bisa juga kalian jadikan ide jualan ya teman-teman. Pasti laku banget dan untungnya pasti banyak. Nah kalau udah seperti ini tunggu sampai benar-benar dingin baru masukkan ke dalam kulkas ya. Jadi sewaktu-waktu kalian butuh tinggal kalian ambil aja. Setelah mendidih seperti ini, saya akan tambahkan sedikit garam. Kemudian saya tambahkan juga sedikit minyak goreng. Lalu saya masukkan tomat serta cabai dan bawang merah serta bawang putih. Masak dengan api yang besar ya, biar warnanya itu tetap hijau. Dan setelah matang seperti ini, aku akan tiriskan ya teman-teman. Kalau kalian mau diulek atau di blender sesuai selera kalian ya teman-teman. Tapi kalau bikin sambal hijau seperti ini alangkah enaknya kalau kalian itu nguleknya agak keras ya, ada teksturnya gitu, jangan terlalu lembut. Nah kemudian aku akan siapkan minyak dulu. Ini buat menggoreng ikan tongkolnya ya teman-teman. Saya gunakan minyak agak sedikit aja karena nanti sisanya tinggal aku gunakan untuk menggoreng sambalnya. Sambil menunggu ikannya matang, aku akan blender dulu ya teman-teman, karena aku lagi malas buat mengulek jadi aku blender, tapi teksturnya agak kasar nanti blendernya. Nah ini kemudian aku balik, maaf ya teman-teman agak kosong karena tadi itu apinya terlalu besar, saya lupa untuk mengecilkan apinya, tapi nggak apa-apa. Ini menurutku kalau kayak gini lebih enak ya karena agak kering. Ini aku balik sebentar aja, kemudian aku masak sebentar. Setelah
matang seperti ini, aku akan tiriskan ikan tongkolnya ya teman-teman. Atau kalau kalian mau ikan tongkol utuhan, terus nanti kalian suwir-suwir juga boleh ya teman-teman. Karena aku mau yang agak sedikit crispy, jadi aku goreng aja. Terus kayak gini. Kemudian ini aku akan masukkan sambal yang udah aku blender tadi. Aku tadi blendernya agak kasar ya teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau dimakan itu menurutku rasanya itu lebih nampol daripada dengan tekstur yang agak halus. Nah ini kalian kalau bisa menggorengnya dengan minyak yang pas kalian gunakan untuk menggoreng ikan tongkolnya. Jadi biar aromanya itu lebih terasa. Kemudian aku akan tambahkan daun jeruk, serai, daun salam, dan lengkuas. Kemudian aku tambahkan sedikit garam. Ini aku aduk-aduk ya, takutnya nanti yang bagian bawah agak gosong. Kemudian aku tambahkan kaldu jamur, atau kalian bisa menggunakan kaldu bubuk lain merek lainnya juga boleh, sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit micin. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa skip ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga sedikit gula. Kemudian aduk-aduk. Ini aku akan masak sampai airnya itu menghilang ya. Jadi kalau airnya itu menyusut, nanti sambalnya ini bisa tahan lama. Nah setelah seperti ini aku akan masukkan ikan tongkolnya, karena tadi aku lihat sambalnya itu udah mengeluarkan minyak ya teman-teman. Itu artinya airnya tuh udah menyusut. Ini aku masak sebentar aja sampai ikan tongkolnya itu meresap bumbunya. Nah setelah seperti ini kalian tes ya apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian bisa tambahkan rasa. Nah ini warnanya tetap hijau ya teman-teman, tetap cantik. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan. Dan hasilnya seperti ini teman-temannya. Sambal hijau ikan tongkol pun siap untuk disajikan. Ini rasanya enak banget, apalagi kalau kalian makan dengan menggunakan nasi hangat ya teman-teman. Ikan tongkolnya aku akan belah menjadi beberapa bagian ya, biar tidak terlalu besar kayak gini. Dan ini untuk tulangnya aku akan buang. Untuk ikannya kalian tidak harus menggunakan ikan tongkol ya teman-teman. Kalian gunakan ikan yang kalian suka aja, karena kebetulan di rumah itu lagi ada stok ikan tongkol, jadi aku bikinnya ikan tongkol. Ini aku akan belah kurang lebih seperti ini ya. Oh ya, sebelum menggoreng tadi untuk ikan tongkolnya udah aku marinasi dengan menggunakan jeruk nipis ya, biar tidak terlalu amis. Kemudian setelah itu aku baru digoreng. Lanjut untuk perbumbuannya, aku akan chopper aja ya teman-teman, tapi nanti menchoppernya jangan terlalu halus, agak kasar aja, kira-kira 2-3 menit aja ya. Dan hasilnya seperti ini ya untuk sambalnya. Ini aku akan jadikan satu ya teman-teman. Ini tadi nggak aku tambahkan minyak atau air ya, jadi nanti pas menggorengnya itu lebih gampang.
Lanjut, ini aku siapkan wajan dan aku gunakan minyak dari bekas untuk menggoreng ikannya tadi ya, biar aromanya ikannya tuh lebih kerasa. Kemudian aku masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah dan hijau, kemudian ada cabai keriting merah dan hijau juga. Jadi warnanya tuh cantik ya, ada merah, ada sedikit hijaunya. Ini aku akan masak sampai sambalnya tuh benar-benar matang biar nanti itu tidak langu. Karena ini aku rasa minyaknya tuh kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi ya teman-teman. Ini sama aku gunakan minyak dari bekas dari goreng ikannya tadi. Kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini ada garam, gula, dan kaldu jamur. Kemudian aku masukkan juga irisan dari daun jeruk. Lalu aduk ya biar semua bumbunya tercampur merata. Oke, ini karena udah hampir matang, jadi terakhir aku akan tambahkan sedikit saus tiram. Aduk-aduk dan jangan lupa icip-icip dulu ya teman-teman, gimana rasanya pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Nah, setelah semua sambalnya itu benar-benar tanak, kemudian aku akan masukkan ikan tongkol yang udah aku suir tadi. Kemudian pelan-pelan aja ya mengaduknya, takutnya ikannya itu hancur. Nah, karena aku di sini mau bikin yang versi nggak pedas, jadi untuk cabenya memang nggak aku kasih terlalu banyak ya. Oke, setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ikan tongkol cili padi pun siap untuk disajikan. Tuh, penampilannya tuh bikin menggoda selera. Ini tuh cocok sekali kalau dimakan pas masih hangat gini.